Oke teman-teman semua, baik lagi di podcast ASN, Suara ASN, Cerita Tanpa Tipu. Nah teman-teman semua, seperti biasa di podcast ASN ini punya tujuan bakalan ngasih informasi terkait ASN, tips dan trik masuk, kemudian juga transformasi dan jabatan, dan juga lain sebagainya. Seperti narasumber-narasumber sebelumnya, narasumber saya juga gak kalah penting nih teman-teman semua. Sudah mendatangkan salah satu narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Wow, boleh tepuk tangan dulu teman-teman semua. Eh, Oke, nah ikan cepat, ikan gabus seperti biasa lebih cepat lebih bagus. Langsung saja kita panggil hadirkan narasumber kita hari ini ada Mas Bagas. Halo Mas Bagas. halo, halo semuanya. Selamat malam. Oke, boleh Mas Bagas silahkan perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalan diri singkat aja ya. Nama Bagas Aziz, umur 27 sekarang. Sekarang saya berdinas di Kementerian Dalam Negeri, tepatnya di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Pendapatan Daerah. Penelitian teknis kebijakan Nah, kalau di oke, kami. penelaah teknis kebijakan. Iya. Oke, nah teman-teman semua ini Mas Bagas Aziz dari Kemendagri, terus kemudian juga ada di Komisi Penelaah Teknis Kebijakan untuk dalam fungsional umum ya. Oke, Mas Bagas boleh cerita sedikit gak awal masuk CPNS? Kebetulan nih Mas Bagas itu lulusan IPDN, ya. Katanya itu auto jadi CPNS. Boleh Mas ceritakan sedikit? Hmm. Oke, jadi dulu saya memang dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri masuk tahun 2019. Setelah lulus 4 tahun pendidikan, kami baru mendapatkan SKCPNS seperti itu. Oh, 2019 saya lulus dari IPDN Oh, 2019, Desember tuh lulus. baru menerima SKCPNS. Oh, Ya, oh, oke oke oke. 2019 itu lulus di PDN ya Mas ya. Setelah itu baru mendapatkan kesempatan. ya. Nah, ini penasaran Mm-mm. kenapa kan ini beda dengan teman-teman yang lainnya. Kalau misalkan di PDN itu ketika kita dapat SKSN, apakah sudah langsung ditempatkan, misalkan kamu di Kemendagri, kamu di Kemenku, kamu di sini, atau gimana? Atau kita bisa request atau gimana? Oke, kalau kami dulu itu kita diperbantukan, memang SK-nya di CPNS Kemendagri. Cuma kami diperbantukan ke pemerintah provinsi masing-masing asal pendaftaran seperti itu. Dulu kan saya asal pendaftaran Jawa Barat, jadi saya diperbantukan di Pemprov Jawa Barat selama 1 tahun. Baru nanti setelah itu kami mendapatkan SKPNS baru dan penempatan tugas baru. Untuk penempatan tugas barunya itu memang sudah ditetapkan dari sana, kita tidak bisa memilih seperti itu. Hmm. Dan kita biasanya disebar ke pemerintah pusat, ada yang daerah provinsi, ada yang daerah kabupaten kota. Seperti itu. Sesuai tergantung kebutuhan masing-masing. Seperti itu. Jadi teman-teman aku tadi sedikit rangkum dulu ya, mungkin tadi agak sedikit terputus juga. Jadi Mas Bagas ini lulus PDP di tahun 2019, kemudian mendapatkan SKCPNS untuk diperbantukan di daerah pendaftarannya. Dan kebetulan itu Mas Bagas yang mendaftarkan di Jawa Barat, sementara diperbantukan di Provinsi Jawa Barat. Setelah 1 tahun dari situ, Mas Bagas kemudian mendapatkan SK baru yang alhamdulillah ditempatkan di Kemendagri, tepatnya di Ya, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Informasi betul. Penelaah Kebijakan. Betul? Ya, betul. Oke, seperti itu teman-teman semua. Nah, berarti kalau misalkan soal format apa untuk jurusan yang relate kan beda juga rekrutmennya ya tentunya teman-teman harus masuk PDN nih kalau misalkan pengen jadi auto jadi CPNS pada masa saat itu. Mungkin sekarang ada kebijakan-kebijakan baru silakan teman-teman ikutin dulu aja yang itu teman-teman sudah keren juga kalau misalnya teman-teman bisa masuk ke kedinasan gitu. Nah, sendiri Mas Bagas soal penelaah teknis kebijakan mungkin di sini teman-temannya pada kepo nih. Gimana sih Mas gambaran singkat terkait formasi ataupun jabatan penelaah teknis kebijakan khususnya di Kemendagri? Oke, baik. Untuk penelaah teknis kebijakan, memang itu nomenklatur baru ya. Sekarang kita kan sudah ada Ya. semenjak Permenpan berapa itu. Jadi dulu kita analis lah. Sekarang kan Hmm. udah nggak ada analis CFO. Sekarang jadi namanya pengamat teknis kebijakan. Ada pengelola keuangan juga.
dan di sana kami uh, mengerjakan tupoksinya sekitar, kalau saya di Direktorat Pendapatan Daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah kan, jadi kita tugasnya sehari-hari yaitu mengevaluasi sekarang lagi adanya Undang-Undang 1 2022 tentang keuangan pusat dan hubungan antara keuangan pusat dan pemerintahan daerah. Jadi daerah itu sedang membuat perda terkait pajak daerah dan retribusi daerah, dan diamanatkan di Undang-Undang 1 tersebut. Kita sebagai Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, salah satunya adalah Direktorat Pendapatan, untuk mengevaluasi rancangan perda dan juga perda yang sudah ditetapkan oleh daerah masing-masing seluruh Indonesia. Seperti itu untuk gambaran umumnya sih. Evaluasi Oke. kebijakan, monitoring, dan juga sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan seperti itu. Oke, jadi bisa digarisbawahi secara garis besar gitu ya. Tadi itu tugas itu monitoring evaluasi, apalagi khususnya terkait tentang hubungan antara keuangan pusat dan juga daerah. Betul ya Mas? Ya. Artinya kenapa Mas Bagas pilih PDN? Karena tahu kan untuk PDN itu pasti prospek itu jadi PNS. Kenapa tuh, Mas? Kenapa menjadi seorang ASN seperti itu? Jadi dulu tahunya ada akpol, jadi saya daftar, tapi gagal. Akhirnya setelah beberapa bulan gagal, saya cek-cek informasi lagi nih, apa nih yang masih buka gitu kan. Saya cek-cek, ternyata masih ada namanya IPDN. Saya nggak tahu dulu IPDN itu apa gitu. Cuma taunya kedinasan gitu kan. Dan juga saya sebagian sekolah yang ya gratis lah gitu kan, ditanggung negara. Ya udah, akhirnya saya tes, alhamdulillah lulus. Dan ternyata baru tahu kalau lulusan dari situ otomatis menjadi CPNS seperti itu. Jadi ya sudah, sekarang udah di tahap seperti ini, ya udah diteruskan aja gitu. Oke, siap. Jadi tadi berawal dari gagalnya menjadi seorang polisi, gagalnya turun jadi terus akhirnya ikutan PDM. Berarti IPDN sempat kali coba ya Mas langsung lolos ya? Iya. Oke. Terus kemudian intinya tadi adalah motivasinya pengen sekolah yang gratis. Pada akhirnya Iya. rezekinya di ASN di Kementerian Dalam Negeri. Oke, nah Oh, selanjutnya nih Mas, mungkin kan karena Masnya berbeda gitu ya proses rekrutmen juga dengan teman-teman PNS yang lain yang melamar di formasi umum gitu di luar kedinasan. Boleh gak sih Mas mungkin ngasih tips sedikit, tips dan trik belajar waktu itu pas aku mau masuk ke kedinasan sedikit belajar. oke. Jadi tips and trick itu dulu karena saya dari jalur kedinasan ya. Jadi mungkin berbeda dengan yang umum. Saya menjelaskan dari yang kedinasan aja mungkin ya. Jadi kalau di kedinasan itu kan ada tes administrasi pertama, dulu saya ingat ada administrasi, kita melengkapi dokumen-dokumen persyaratan kayak pendudukan, terus rekap medis seperti itu, dan juga setelah lulus administrasi namanya. Jadi setelah itu ada tes komputer assessment test CAT gitu. Jadi untuk CAT saya belajar mungkin dari buku-buku yang ada di Gramet gitu ya. Kayak saya cari soal CPNS gitu atau soal psikotes TKD gitu. Ya udah, saya baca-baca, saya eh, latihan soal, ada juga di online yang udah kan langsung ada jawabannya gitu misalkan. Dan juga mungkin sekarang banyak ini ya, apa namanya, bimbel-bimbel gitu ya, kedinasan gitu kan. Betul, betul, Ada betul. bimbel Akpol, Akmil, CPNS gitu-gitu. Mungkin dulu saya nggak tahu ada gituan, jadi ya udah saya belajar bareng teman-teman aja gitu. Dan kalau tips and triknya, jadi ya mungkin perbanyak latihan soal, dan juga kalau di kedinasan mungkin ada kesehatan yaitu menentukan. Jadi mungkin dari dulu saya ada persiapannya, ada lari, ada basic gitu kayak push up, pull up, sit up, dan juga dulu mungkin ada itu doang sih paling. Nah udah, nanti habis itu kalau setelah itu setelah CAT ada namanya psiko psikotes ya namanya dulu. Nah, ya udah, seperti itu. Psikotes juga sama, belajar dari latihan-latihan soal, latihan-latihan di online atau di tertulis di buku gitu. Dan juga
Setelah itu terakhir ada kita tes jasmani, namanya tes samapta gitu. Baru dinyatakan berhasil atau tidaknya. Jadi untuk tipsnya mungkin diperbanyak di latihan soal sama tes kesehatan sih apa ya, latihan-latihan kesehatan gitu kayak latihan ketahanan lari, pull up, push up seperti itu gitu Kak Oke, Juan. nah teman-teman semua nih yang juga punya minat, hobi, fisik, lari, tapi outfit up, terus kemudian juga bisa lagi diasah lagi, misalkan tentang pengetahuannya gitu ya. Juga tes juga latihan-latihan soal teman-teman, terus juga minat tuh jadi seorang ASN. Tapi pengen yang eh, pengen yang instan gitu, pengen yang langsung nantinya auto jadi PNS, boleh silahkan daftar di IPDE, nanti bisa mengikuti jejak masnya. Oke, Ya, nah Mas ini kita masuk di pertanyaan-pertanyaan terakhir nih Mas. Boleh gak dikasih pesan-pesan buat pejuang NIP nih yang ada di luar sana? Silakan Mas. oke. Pejuang NIP namanya ya, ada ya. Ya. Ya, pertama siapkan niat dan juga tekad sepertinya. Jadi mungkin ada yang bilang mungkin menjadi PNS lah ya atau ASN gitu memang memang sudah ditanggung atau dijamin negara seperti itu. Cuma ya mungkin di balik itu kita mempunyai tanggung jawab dan tugas dan juga untuk yang ingin mendaftar atau mencoba menjadi PNS dipikir kembali ya, karena itu mungkin ada beberapa orang yang sudah memiliki pekerjaan yang lain di luar gitu misalkan ya dan bisanya pindah gitu atau menjadi PNS mungkin dibikin kembali karena memang kalau menjadi PNS itu tidak bisa lebih. Kalau cukup bisa, kalau tidak, kalau lebih mungkin ya harus ada itunya lain. Dan juga eh, kalau di kita kan sudah ada peraturannya, jadi tidak seperti profesi lain. Kalau di PNS sudah ada teratur semuanya, jadi mungkin Betul, harus betul. siap-siap dipindahkan atau ditugaskan kemana saja seperti itu. Kalau mungkin masih ada ingin eh, hal-hal lain yang mungkin diragukan mungkin dipikirkan lagi kembali seperti itu. Oke. Ya, ada dua pesan yang aku tangkap. Teman-teman semua ketika sudah diniat ingin jadi tes, untuk teman-teman pejuang di sana, silahkan yang pertama-tama dipilihkan kembali. Teman-teman semua yang nggak suka diatur, gitu, yang nggak suka peraturan, yang pengennya hidup bebas, silahkan dipikir-pikir kembali karena menjadi ASN itu diatur segala rupanya, mulai jam kerja, cara Ya, berpakaian, betul. cara bersikap, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu, teman-teman semua. Hmm, Oke, nah Mas Bagas nih terima kasih sebelumnya karena kita keterbatasan waktu dan durasi. Mungkin tapi teman-teman semua juga di sini belum puas nih soal bahas-bahas terkait formasi penelaah teknis kebijakan. Nah, boleh gak nih misalkan kalau misalkan teman-teman semua di sini mau tanya-tanya lebih lanjut via DM Instagram Mas Bagas, boleh nggak? boleh, boleh. Oke, nanti Ada aku di tulis Instagramnya di bawah ya. ya, Oke, siap. Buat semua yang masih kepo soal formasi penelaah teknis kebijakan ataupun tips dan trik masuk PDN dan lain sebagainya, khususnya di Kemendagri, teman-teman nanti silahkan di follow Instagramnya Mas Bagas, di DM aja. Terima kasih Mas Bagas untuk waktunya. Teman-teman semua terima kasih juga telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan sama subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lain. Oke Mas Bagas, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain waktu dan sehat-sehat. Terima kasih Mas sampai jumpa. Bagas.